Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat belajarnya, gambate kudasai untuk kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak akan menjelaskan tema 5 mengenai periodisasi sejarah Islam serta maju kejayaan Islam, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita simak pada pagi hari ini berjalan dengan lancar serta bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Untuk kalian silahkan simak video pembelajaran ini dengan seksama, kemudian nanti hasilnya mengenai instruksi yang ada di Google Classroom, bahwasanya setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, menyimpulkan apa yang ada dalam video pembelajaran tersebut. Terima kasih, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai pembelajaran pendidikan agama Islam, tema 5 tentang periodisasi sejarah Islam dan masa kejayaan Islam. Langsung saja, periodisasi sejarah Islam di sini tuh ada 3, yakni pertama periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Dalam periode klasik ini memiliki 2 fase, yakni pertama fase ekspansi atau dikenal dengan fase integrasi, yang kedua fase disintegrasi. Kemudian yang kedua periode pertengahan. Adapun periode pertengahan ini yakni pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode pertengahan ini juga disebut dengan periode kemunduran umat Islam, di mana dalam periode pertengahan ini memiliki 2 fase juga, yakni pertama fase kemunduran, kemudian fase munculnya kerajaan besar, dimulai dengan zaman kemajuan dan zaman kemunduran. Kemudian yang terakhir periode modern. Periode modern yakni pada tahun 1800 sampai seterusnya. Dalam periode modern di sini juga disebut dengan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam, para ulama Islam. Kemudian masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam ini terdapat pada periode klasik, yakni pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada periode klasik ini terdapat 2 kerajaan besar, 2 kedaulatan besar, yakni Bani Umayyah serta Bani Abbasiyah. Adanya Bani Umayyah serta Bani Abbasiyah ini perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan seperti pusat dakwah Islam. Kemudian adanya kemajuan Islam pada masa ini, yakni dalam bidang politik, keagamaan, ilmu, arsitektur, sosial, serta militer. Pada masa Bani Abbasiyah serta Bani Umayyah di sini, tentu saja kemajuan umat Islam tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi ada penyebabnya, yaitu terdapat 2 faktor yang menyebabkan kemajuan umat Islam di masa kedaulatan Bani Abbasiyah serta Bani Umayyah. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal antara lain di sini ada 4. Yang pertama, konsisten dan istiqomah. Konsisten dan istiqomahnya umat Islam dalam ajaran keagamaannya. Kemudian yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Jadi ajaran Islam pada masa Bani Abbasiyah serta Umayyah ini mendorong para muslim, pada umat Islam untuk menjadi maju, mendorong umatnya untuk maju. Kemudian yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam.
rahmatan lil alamin. Yang terakhir, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan ukhrawi. Kemudian ada faktor eksternal, antara lain yakni terjadinya asimilasi antar bangsa. Nah, ini itu pada saat itu pengaruh Persia sangat penting dalam bidang pemerintahan. Selain itu mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat serta sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Kemudian adanya gerakan terjemah pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor tersebut, ada juga faktor yang menjadi tolak ukur kemajuan kejayaan Islam pada masa periode klasik. Antara lain melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, kemudian melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina. Kemudian mengembangkan ilmu agama dengan ijtihad. Dan yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Adanya faktor-faktor tersebut itu memunculkan para pembaharu-pembaharu Islam, seperti pembaharu Islam mengenai matematika, kemudian filsafat, bidang kedokteran, astronomi, seni ukir, tafsir, serta hadis. Ulama-ulama tersebut bermunculan ketika pada masa kejayaan Islam di periode klasik pada tahun 650 hingga 1250 Masehi. Di antaranya ulama tersebut, dari ulama filsafat, bidang filsafat itu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, dan lain sebagainya. Kemudian dari kedokteran itu ada Jabir bin Hayyan, Hurain bin Ishaq, dan lain sebagainya. Kemudian dari bidang matematika itu ada Al-Khwarizmi dan Umar Al-Farukhan. Kemudian dari bidang astronomi itu ada Al-Farazi, Al-Faraghani, atau biasa disebut Alfragenius. Kemudian dari bidang ukir sendiri itu ada Badr bin Tharif. Ilmu tafsir ada Ibnu Jarir At-Tabari, ada Ibnu Atiyah Al-Andalusia, dan lain sebagainya. Kemudian ilmu hadis itu ada Imam Bukhari, Imam Muslim, serta Ibnu Majah, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Dan ada pun banyak ilmu hadis lainnya yang masih banyak dalam tokoh Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.